Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun, Amin Rais, viral. Ya. Ini ada di sulupos.com. Amin Rais _2. Fir'aun punya ratusan penyihir seperti buzzer yang dibayar tinggi. Jadi ketua Majelis Syuro Partai Umat, ya, Amin Rais itu ikut ya nimbrung dalam merespon penilaian Cak Nun yang mengatakan Indonesia itu rejim sekarang dikuasai oleh Fir'aun, yaitu Jokowi, dikuasai oleh Korun, yaitu Antoni Salim dan kawan-kawannya 10 naga, dan juga dikuasai oleh Haman, ya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Rame berhari-hari. Dan sekarang Amin Rais, tolong Amin Rais itu ngomong gini dia. Jadi ketika Cak Nun, kata Amin Rais ya, membicarakan Fir'aun dan kawan-kawannya serta membandingkan dengan Fulan dan kawan-kawannya, ya diambil saja pesan moralnya, katanya. Jika ada yang menghujat, kita dengarkan. Begitu pula bila ada yang bersimpati juga kita dengarkan. Kata Amin Rais dikutip melalui YouTube Amin Rais Official. Wah, dia bikin YouTube khusus ya. Khusus mengemukakan pendapatnya tentang Fir'aun. Maka Amin Rais menyarankan agar pendapat masyarakat tidak harus selalu berakhir dengan laporan kepada pihak berwajib. Sebab Indonesia menganut, kata Amin Rais, itu kan menganut demokrasi dan kebebasan pendapat, sehingga ada baiknya nggak usah dilaporin ke polisi kalau kita beda pendapat. Kalau sedikit-sedikit dilaporin ke polisi, saya khawatir, kata Amin Rais ya, nanti rakyat kita itu nggak berani lagi mengekspresikan pendapatnya karena sudah bungkam seperti ketakutan. Nah, mungkin lonceng kematian demokrasi berdentang makin keras kalau praktek ini tidak berhenti, tapi semoga tidak ke arah sana. Nah, kemudian Amin Rais menguliti soal sosok raja yang berkuasa di masa Nabi Musa. Dia kembali ke Nabi Musa ya, nggak nyinggung siapa-siapa tuh Amin Rais tuh. Dia menurut Amin Rais ya, kekejaman Fir'aun itu banyak dikisahkan dalam Quran. Iya, saya barusan lihat lewat Mu'jam ya, Al-Mu'jam, yang kata-kata di Quran itu ada Fir'aun itu ada berapa. Kita buka Al-Mu'jam, terus saya hitung ya. Saya hitung ayat-ayat di Quran yang ada Fir'aunnya itu sekitar 70 atau 74 ya. Dimulai dengan wasamudul ladzina jabus sokhro bilwad wa fir'auna zil autad. Oh, itu akhirnya ya. Akhir surat, yaitu di surat Al-Fajr ayat 10 yang ada kata Fir'aun. Kalau dari awal itu kata Fir'aun ada di surat wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, di surat Al-Baqarah 49. Surat Al-Baqarah 49 itu saya hitung jumlah ayat-ayat dalam Al-Qur'an di Al-Mu'jam ini. Karangan Al-Mu'jam lil Mufassir Fadhil Quran Al-Karim Muhammad Fuad Abdul Baqi ya, yang saya beli tahun 84 nih. Uang dari beasiswa di basis Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Oktober 84 tuh. 30 Oktober 84 saya beli. Berarti kira-kira 40 tahun yang lalu. Nah, di surat yang tadi tuh Fir'aun di surat surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ya. Artinya apa sih nih?
Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat ya. Su'al azab. Apa itu? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi keputusan politik Fir'aun itu memang dahsyat itu. Yudzabbihuna abna'akum. Ya. Membunuh, menyembelih bayi perempuan yang lahir. Luar biasa. Dicek sama tentara-tentaranya itu siapa yang hamil, emak-emak itu kapan lahirnya. Waktu lahir dilihat perempuan apa laki. Laki kalau laki apa katanya ini wa yastahyuna nisa'akum. Ya, membiarkan yang hidup yang perempuan, kalau yang laki dibunuh, disembelih. Karena kekuasaan Firaun takut nanti ada yang akan merobohkan kekuasaannya di masa mendatang kalau bayi laki-laki itu tumbuh dewasa dan bisa mengancam kekuasaannya. Sampai sebegitu takutnya, sampai sebegitu tamaknya dia mempertahankan kekuasaan sampai lebih dari 2 periode. Pengen selama-lamanya. Ya kalau dia bayi laki-laki sampai dia umur 20 itu kan satu generasi. Kalau bisa memang penguasa itu punya watak begitu memang umumnya itu. Pengen kekuasaan diperpanjang. Kalau kepala desa pengen yang tadinya 4 tahun pengen jadi 9 tahun misalnya. Ikut-ikut atasannya. Yang pengen diperpanjang 3 periode. Jadi yang bawah kepala desa kemarin rame-rame ke Jakarta. Nginep di hotel situ tuh. Penuh hotel itu. Hotel Mercury di Mangga 2 penuh sama kepala desa 3 hari nginep. Intinya satu, bagaimana mereka ya mendapat perpanjangan kekuasaan sebagai kepala desa selama 9 tahun. Luar biasa. Nah, ayat-ayat kembali ke Al-Quran tadi, ayat-ayat Al-Quran yang ada yang ada Fir'aunnya itu ada sekitar 74 ayat. Tetapi kata Amin Rais ya, Amin Rais bilang ada 20 ayat Quran yang menjelaskan pertarungan, argumentasi dan konflik antara Musa dan Fir'aun. Ayat-ayat yang ada Nabi Musa itu kata Amin Rais di Quran. Ya mungkin Amin Rais juga nyarinya pakai Al-Mu'jam seperti ini ya. Al-Mu'jam. Kita pencari ayat Al-Quran. Mungkin yang lebih bagus ini udah lama. Itu ada 136 ayat. Kata-kata Nabi Musa tersebar di seluruh Al-Quran yang jumlah ayatnya, cuma suratnya 114 dan ayatnya itu lebih dari 6.000. Itu ada 136 yang mengisahkan tentang Nabi Musa dan yang mengisahkan tentang kejaman Fir'aun atau kata-kata Fir'aun di dalam Al-Quran ada 74 surat ayatnya. Fir'aun adalah tokoh ya. Jadi Amin Rais menjelaskan ada 20 surat yang menjelaskan pertarungan argumentasi dan konflik antara Musa dan Fir'aun. Dijelaskan ciri kekuasaan Fir'aun yang bisa diteladani menjadi pelajaran bagi penguasa di setiap zaman. Kata Amin Rais, Fir'aun adalah tokoh yang membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik, elit militer, elit ekonomi, dan elit teknokrat untuk melestarikan kekuasaan yang zalim dan biadab. Ini Amin Rais tidak menyebut rejim mana ya, tapi dia menunjukkan rejim Fir'aun. Oleh sebab itu, Fir'aun mewakili elit politik dan militer. Ya. Korun mewakili elit ekonomi dan Haman mewakili elit teknokratik. Elit itu sekelompok jumlah yang sangat kecil dalam satu rejim ya. Sehingga dengan namanya yang banyak disebut dalam Al-Quran, lanjut Amin Rais, itu menjadi pengingat ya. Atau pelajaran sejarah moral yang harus dicamkan dan tidak boleh diulangi oleh penguasa. Kemudian dalam menjalankan kekuasaan, Fir'aun dibantu penasehat yang disebut elit itu tadi. Ada elit politik, dalam hal ini Fir'aun sendiri, elit politik ya. Elit ekonomi yaitu Korun. Korun itu satu kelompok kecil di masa Fir'aun yang kekayaannya berlimpah ruah sehingga
kunci gudang kekayaan itu diangkut, kunci gudangnya saja beberapa onta yang sangat berat kuncinya itu. Kunci gudang dari kekayaan Korun. Makanya Korun itu kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi karun, harta karun. Orang yang duitnya nggak ada serinya, kira-kira begitu. Kemudian ada elit teknokratik yang dipimpin oleh Haman. Dan ini yang lebih penting, yang baru dari Amin Rais yang tidak dikupas oleh Ubaidillah Badrun maupun oleh Cak Nun ya. Kalau Ubaidillah Badrun yang pengamat dari Universitas Negeri Jakarta, dia mengatakan meskipun Cak Nun itu sudah minta maaf katanya, tapi substansi kritiknya itu tidak hilang. Bahwa Indonesia sudah dikuasai secara sempurna, ya kan, kata Cak Nun, oleh 3 elit tadi, elit politik, elit ekonomi, dan elit teknokratik. Kalau meminjam bahasanya Amin Rais ya. Tapi Amin Rais menambahkan, Firaun juga mempunyai tukang sihir yang jasanya dipakai untuk menggertak dan meneror rakyatnya. Firaun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyat, sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi. Nah, para penyihir ini menjadi penjilat dan buzzer murahan. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Ya, sudah saya cek ya, dikisahkan dalam surat awal-awal surat Al-A'raf, surat ke-7. Di situ ada pertempuran ya, antara ahli sihir melawan Musa. Ahli sihir diundang ke istana untuk menghadapi Musa ya, untuk pertarungan ya, ahli sihir dengan Musa dengan tongkatnya. Kata ahli sihir itu, kalau saya dapat apa kalau saya nanti menjadi pemenang, kata ahli sihir itu ya. Inna lana la ajran nahnul ghalibin. Kita dapat apa nih kalau kita menang bertempur melawan Musa? Kata, ya kamu dapat hadiah ya, dapat hadiah. Kata Firaun, qal na'am, kamu dapat hadiah. Terus innakum, kamu semua, hei para ahli sihir, hei para buzzer, kalau bahasa Amin Rais, hei para buzzer, laminal muqarribin, kamu termasuk orang-orang yang menjadi orang yang dekat lingkaran satu dari kekuasaanku, kata Firaun. Dan yang diminta oleh para buzzer itu adalah uang dan kedekatan secara personal, melekat pada kekuasaan. Kan cuma itu aja. Nah, watak manusia, pesan moral seperti itu, atau watak manusia seperti itu, yang selalu mendekat dengan kekuasaan dan menjadi pengukuh dari skrup kekuasaan, itu watak itu sama. Watak manusia itu sepanjang masa. Kalau menurut Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqh Dakwah ya. Yang berubah itu hanya lingkungan, bangunan-bangunan, tapi wataknya sama. Ada watak Firaun yang haus kekuasaan, yang ingin dipuja-puja sebagai Tuhan, ya, sehingga orang semua takut dengan dia, nurut dengan dia. Ada watak yang seperti Korun, itu pesannya sama, kerjanya mengumpulkan harta dan kemudian mengokohkan penguasa yang saling melindungi antara politik dan ekonomi. Kemudian orang-orang yang menjilat ya kekuasaan para teknokratik, operator kekuasaan di lapangan. Itu sama watak itu. Dan juga ada orang seperti Nabi Musa yang menyerukan kebenaran hakiki ya, mengingatkan, menegur penguasa yang hidup sejaman dengan Musa, yaitu Firaun. Dan tukang sihir nanti, kalau memang itu disederhanakan, buzzer yang dapat bayaran tinggi dan juga kedekatan terhadap penguasa, menjadi komisaris kayak menjadi apa gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada komisaris, tapi itu komisaris itu jabatan-jabatan itu sebagai simbolisasi dia bahwa dia dekat dari kekuasaan karena dipilih kan oleh penguasa, berarti ada keakraban, saling melindungi, saling membutuhkan. Tukang sihir itu terbagi dua akhirnya setelah melihat Musa bekerja
dan berhasil mendirikan argumen yang mencerahkan sehingga mereka tercerahkan. Tukang sihir Firaun itu kemudian berbalik menjadi orang yang mendukung kebenaran, mendukung Musa. Tetapi diancam, kenapa kamu percaya sama analisis Musa, sama perspektif Musa, beriman kepada Musa, padahal kamu belum saya kasih izin. Nanti saya potong kamu ke tangan kanan, dipotong tangan kiri, kaki kiri dipotong, bersilangan, nanti aku hukum, aku salib supaya orang-orang bisa menyaksikan. Ya, satu hukuman buat orang-orang yang membangkang pada kekuasaan. Tapi tidak semua orang itu ingin menjadi pengkhianatnya. Dan ahli sihir Fir'aun itu kemudian, yang penting saya sudah beriman katanya kepada Tuhannya Musa. Dia sudah melakukan satu semacam switching paradigm ya. Jadi perubahan paradigma, perubahan orientasi dalam kehidupan, dia menemukan ya, bicara intelektualisme yang penuh dengan kebenaran, kejujuran. Itulah yang dicontohkan, itulah pesan moral ya. Di dalam rezim Fir'aun ya, berhadapan dengan Musa, ternyata orang-orang yang tadinya dekat dengan istana atau pendukung-pendukung istana Fir'aun itu bisa melakukan rethinking, melakukan semacam refleksi dan otokritik, muhasabah, dan dia kembali menjadi pengibar panji kebenaran seperti tukang sihir Fir'aun yang sujud sungkur beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.